Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi modal koperasi. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang pencatatan setoran modal koperasi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Modal koperasi itu ada 3. Yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, modal pinjaman. Dan yang ketiga, modal penyertaan koperasi. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri itu diperoleh dari simpanan anggota. Nah, simpanan anggota ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selain itu, modal sendiri itu juga diperoleh dari dana cadangan dan hibah. Nah, untuk dana cadangan ini biasanya dibentuk ketika koperasi sudah memperoleh SHU ya, atau sisa hasil usaha. Dari sisa hasil usaha yang ada itu, biasanya koperasi akan menyisihkan untuk dana cadangan. Ya. Sedangkan untuk hibah, ini adalah hibah atau pemberian dari pihak lain. Yang kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman ini didapat koperasi dari anggotanya. Bisa juga dari koperasi lain, dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Modal pinjaman ini juga bisa diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat utang. Yang ketiga, modal penyertaan koperasi. Nah, modal penyertaan koperasi ini biasanya diperoleh dari pemerintah dan masyarakat. Modal ini biasanya diberikan agar koperasi dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, simpanan koperasi itu ada 3 ya. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang hanya 1 kali disetor pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Ya, jadi ketika kalian ingin menjadi anggota koperasi, kalian wajib menyetorkan yang namanya simpanan pokok. Dan penyetorannya cukup 1 kali ketika masuk menjadi anggota koperasi. Kemudian yang kedua, simpanan wajib. Nah, simpanan wajib itu adalah simpanan yang harus disetor secara berkala dan terus-menerus. Misalnya disetor tiap bulan, ya. Jadi bedanya dengan simpanan pokok, kalau simpanan pokok hanya dibayar 1 kali ketika menjadi anggota koperasi, sedangkan kalau simpanan wajib ini dibayarnya tiap bulan. Ya. Yang ketiga, simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini disetor oleh anggota secara sukarela, ya. Jadi kalau misalnya anggota merasa ada uang lebih, mereka bisa menyimpan uang yang mereka miliki ke koperasi yang kita sebut dengan nama simpanan sukarela. Nah, simpanan koperasi inilah yang merupakan modal koperasi, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pencatatan setoran modal koperasi, ya. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2020, didirikan sebuah koperasi di Desa Kemiling Permai dengan nama Koperasi Kemiling Permai yang anggota awalnya sebanyak 50 orang. Sebagai modal awal, setiap anggota wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp500.000. Simpanan wajib per orang per bulan itu sebesar Rp50.000 dan simpanan sukarela yang diterima dari seluruh anggota Rp250.000.
diminta buatlah jurnal untuk mencatat penyertaan modal tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib, dan ada simpanan sukarela. Nah, untuk simpanan pokok ini besarnya Rp500.000 ya. Kalau kita lihat di sini anggotanya sebanyak 50 orang. Berarti di sini simpanan pokok yang diterima oleh koperasi ini 50 dikali 500.000 ya. Jadi simpanan pokoknya 500.000 dikali 50 anggota ya. Nilainya Rp25 juta. Kemudian simpanan wajib. Simpanan wajib ini per orang per bulannya Rp50.000 ya. Jadi simpanan wajibnya ini 50.000 kita kali dengan jumlah anggotanya yaitu 50. Nilainya Rp2.500.000. Kemudian untuk simpanan sukarela ini totalnya Rp250.000 ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti uang yang diterima oleh koperasi atau kas yang diterima oleh koperasi ini adalah dari simpanan pokok 25 juta ditambah simpanan wajib 2.500.000 dan ditambah simpanan sukarela 250.000. Nilainya jadi 27.750.000. Sehingga jurnal yang dibuat oleh koperasi ini kas bertambah sebesar 27.750.000, kemudian simpanan pokok bertambah sebesar 25 juta rupiah, kemudian simpanan wajib bertambah sebesar 2.500.000 dan simpanan sukarela bertambah sebesar 250.000. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.